Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Gai dengan NPM 020324111095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang akan saya review dengan judul Analisis Regresi Linier Sederhana dan Penerapannya. Penulisnya Nur Haswinda, Dwi Poni Egistin, Muhammad Yahdi Faujan, Rahma Rohanda Hans Ramadan, Sagita Ramadhani, dan Wahyuni. Tahun terbitnya tahun 2025. Nama jurnal Cahaya Nusantara. Tujuannya, jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa itu regresi linier dan bagaimana cara regresi linier dipakai untuk mengukur hubungan antara dua hal atau lebih. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain berbentuk kajian literatur atau literature review. Metode ini melibatkan proses analisis terhadap teori, hasil penelitian, dan referensi lain yang digunakan sebagai landasan, serta merangkum dan mengevaluasi berbagai sumber yang terkait topik regresi. Persamaan regresi Y sama dengan 8,34 tambah 0,68X. Artinya kalau nilai X naik 1 poin, maka nilai Y ikut naik sekitar 0,68 poin. Hasil yang dihitung secara manual ternyata sama dengan hasil dari SPSS. Jadi perhitungannya sudah benar. Kalau ada beda sedikit di angka belakang koma itu wajar karena SPSS menghitungnya lebih teliti. Intinya, regresi linier itu cara untuk melihat hubungan antara dua hal. Misalnya, apakah salah satu faktor pengetahuan terhadap hasilnya. Metode ini banyak dipakai di berbagai bidang untuk memprediksi suatu di masa depan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Di sini yang saya pahami di sini, regresi linier itu sebenarnya cara untuk melihat hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Misalnya, mau tahu apakah tinggi badan mempengaruhi berat badan atau lamanya belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Kehidupan nyata, banyak kejadian yang dipengaruhi lebih dari satu faktor. Karena itu dibuatlah analisis regresi supaya kita bisa menghitung dan memprediksi kejadian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasilnya juga menunjukkan bahwa menghitung regresi secara manual maupun pakai program SPSS sebenarnya sama saja. Kalau beda sedikit itu angka belakangnya koma, itu wajar karena SPSS lebih teliti daripada menggunakan manual. Kesimpulannya, regresi linier itu cara untuk melihat apakah satu hal berpengaruh ke hal lain. Metode ini banyak dipakai di berbagai bidang karena bisa membantu memprediksi kejadian berdasarkan penyebabnya. Perhitungan secara manual maupun pakai SPSS hasilnya sama, jadi keduanya bisa dipercayai. Hanya berbeda sedikit di angka desimal karena tidak ketelitian saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.